Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah bela negara G137 akan memaparkan penjelasan terkait konsepsi pendidikan bela negara. Next. Untuk anggota kelompoknya, yaitu ada saya sendiri, Salwa Bima Hadani, NPM 210 410 10 263. Untuk teman saya, Nama saya Dinda Nuriani Latiana, NPM 2104 10 10 248. Saya Afiza Agustika Wardani, NPM 210 410 10 249. Saya Rania Sanisi Syiawati, NPM 2104 2010 270. Saya NPM 2101 2010 186. next. Di sini kami akan membahas tentang pentingnya pendidikan bela negara, konsep bela negara, landasan pendidikan bela negara, dan juga contoh-contoh dari landasan bela negara. Next. Pertama, pentingnya pendidikan bela negara. Bela negara harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari agar kita lebih mengerti dan memahami, bukan hanya mengungkapkan dengan lisan. Maka dari itu perlunya penguatan pendidikan karakter, pendidikan moral, dan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan dasar yang nantinya bermanfaat. Hal ini sangat penting untuk keberlangsungan dan masa depan generasi penerus agar bisa menjaga negaranya dari berbagai ancaman. Dan sejak dini harus bisa merealisasikan sikap bela negara di berbagai lingkungan di mana kita ada, seperti di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Next. Konsep bela negara. Secara hakiki, bela negara merupakan manifestasi dari kesadaran segenap bangsa dan warga negara Indonesia melalui jiwanya, kewajibannya, dan kehormatannya untuk menghadapi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang ketika diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku, maka jiwa, kewajiban, dan kehormatan tersebut menjelma menjadi upaya bela negara atau yang oleh Impres nomor 7 tahun 2018 dipertegas sebagai Aksi Nasional Bela Negara. Bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya, secara konstitusional, bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara terkait erat dengan terjaminnya eksistensi NKRI dan terwujudnya cita-cita bangsa termuat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Selanjutnya ada landasan. Next. Di sini landasan dibagi menjadi 5. Yang pertama ada landasan yuridis, landasan filosofis, landasan historis, landasan sosiologis, dan landasan religius. Next. Landasan yuridis. Landasan yuridis adalah pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Beberapa persoalan hukum antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturan sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturan yang memang sama sekali belum ada. Contoh, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Keputusan Direktur Jenderal, dan lain-lain. Landasan yuridis, dasar hukum sebagai pedoman dan titik tolak. Bela negara, pasal 27 ayat 3, hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara. Pasal 30 ayat 1 dan 2, hak dan kewajiban warga negara dalam pertahanan negara. Pasal 68 UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, hak dan kewajiban bela negara. Pasal 9 ayat 1 UU nomor 3 nomor tahun 2002, pertahanan negara, hak dan kewajiban warga negara ikut serta dalam bela negara diwujudkan dalam pertahanan negara. Pasal 8 ayat 1 dan 2 UU nomor 3 tahun 2002, pertahanan negara, warga negara sebagai anggota komponen cadangan dan komponen pendukung. Untuk pendidikan bela negara, nomor 1 pasal 9 ayat 2 UU nomor 3 tahun 2022 pertahanan negara, penyelenggaraan bela negara melalui A. Pendidikan bela negara, B. Latihan dasar militer, C. Pengabdian sebagai TNI, D. Pengabdian sesuai profesi. Nomor 2 pasal 3 UU nomor 20 tahun 2003 Sisdiknas tentang tujuan pendidikan. Selanjutnya adalah landasan filosofis, yaitu merupakan peraturan yang dibentuk untuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum pendidikan bela negara. Di sini contohnya yaitu dengan menumbuhkan kesadaran bela negara melalui perilaku mencintai tanah air serta rela berkorban bagi negara. Next. Di sini terdapat upaya membangun kesadaran bela negara, yaitu penerapan efektif untuk menyadarkan warga negara dengan pendidikan dasar bela negara. Contohnya yaitu memberikan motivasi dengan materi 1. Pengalaman sejarah perjuangan kemerdekaan, 2. Posisi geografis Indonesia, 3. Keadaan penduduk atau demografis, yang 4. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah, yang 5. Keanekaragaman budaya Indonesia, yang 6. Perkembangan dan kemajuan iptek, dan yang 7. yaitu kemungkinan timbulnya perang. Next.
Selanjutnya terdapat aspek ilmu filsafat pendidikan bela negara. Yang pertama yaitu ada aspek ontologis, yaitu melihat negara dan nilai bela negara yang diberikan oleh pendidikan bela negara, seperti negara sebagai kekuatan sosial, persekutuan hidup real, dan konsensus dengan rakyat. Kemudian yang kedua ada aspek epistemologis, yaitu negara dan nilai dasar bela negara diberikan melalui pendidikan bela negara dengan berbagai substansi kajian sehingga dapat menumbuhkan kesadaran bela negara dalam diri bangsa ataupun mahasiswa, serta tindakan nyata bela negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Selanjutnya yaitu terdapat aspek aksiologos, yaitu melihat metode menempatkan sesuatu menjadi kenyataan atau sebuah metode mengunggah penghayatan yang berbuat kesadaran sehingga mampu untuk mengembangkan potensi diri. Baik, selanjutnya terdapat landasan historis. Sejarah bela negara dimulai di kota Bukit Tinggi yang semula merupakan pasar pekan bagi masyarakat Agangkuo. Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kota ini berperan sebagai kota perjuangan dan ditunjuk sebagai ibu kota negara setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda dan dikenal dengan PDRI dibentuk pada 19 Desember tahun 1945, kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember tahun 2006. Untuk mengenang sejarah perjuangan PDRI, maka pemerintah membangun Monumen Nasional Bela Negara di Jorong Sungai Siriah. Pembangunan ini sebagai bentuk penghargaan kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat atas perannya pada masa perjuangan bangsa Indonesia. Untuk kelangsungan NKRI juga sebagai pengingat serta pelajaran bagi generasi muda untuk dijadikan contoh dalam memahami arti dari bela negara dan arti cinta tanah air. Next. Tahap perjuangan kemerdekaan berawal dari pergerakan yang berwawasan kedaerahan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan sebagainya, melahirkan suatu pergerakan yang inklusif, yaitu pergerakan nasionalisme yang berjati diri Indonesianis dengan mengaktualisasi tekad politiknya dalam Sumpah Pemuda. Di dalam ketentuan-ketentuan sosialnya, manusia individu berinteraksi dengan sesama dalam lingkungannya, kemudian dalam era modern berinteraksi dengan lingkungan lebih luas dengan saling mempengaruhi, dipengaruhi norma, nilai, paham, baik atau buruknya, ada proses personisasi yaitu penyempurnaan diri pribadi. Kemudian dalam konteks negara sebagai kesatuan atau ikatan sosial terbesar yang dibentuk oleh rakyat atas dasar konsensus bersama. Individu warga negara bertumbuh dalam kesempurnaan dirinya sebagai manusia. 2. Ketersediaannya fasilitas negara sesuai tugas pokoknya menyediakan berbagai fasilitas yang memungkinkan warga negara mengembangkan dirinya. Untuk yang ketiga, kemudian dapat terjadinya kesejahteraan rakyat. Untuk contoh perilaku bela negara pada aspek sosial yaitu dapat mempengaruhi sesama dan masyarakat dengan pola pikir dan seluruh sikap hidupnya dengan paham-paham, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut masyarakat, bangsa, dan negara. Lingkungan tempat ia tinggal dan beraktivitas menetapkan apa yang baik yang boleh dilakukan dan apa yang buruk yang tidak boleh dilakukan. Maka dengan begitu akan diterima oleh lingkungan sosialnya sejauh mana pengakuan dan penghayati paham, nilai dan norma yang dianut masyarakat, serta ikut serta dalam berbagai tugas sosial bagi terciptanya kebaikan umum. Selanjutnya, melakukan proses penyempurnaan diri sebagai pribadi, yang mana ia mewujudkan dimensi politis kehidupannya dengan melakoni peran-peran sosial demi kebaikan umum masyarakat. Dengan peran-peran sosial itu, serta seluruh kehidupannya, ia membaktikan diri bagi kebaikan umum seluruh rakyat, bangsa, dan negara. Yang terakhir, mempererat hubungan antar warga negara. Landasan religius, keberhasilan perjuangan kemerdekaan Indonesia diyakini atas rahmat Allah. Hal ini berdasarkan alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa nasib bangsa dan negara ke depannya tidak semata-mata pada kekuatan duniawi dan manusia, tapi harus dengan iman dan kepercayaan yang utuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Sehingga kemerdekaan yang sudah dikaruniakan oleh Allah harus dibela dan dipertahankan, serta dihindari praktek-praktek yang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa.